dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di pagi hari ini kita pasti merasakan sukacita yang dari Tuhan, sebab penyertaan perlindungan yang dari Tuhan kita rasakan setiap saat. Terbukti pada pagi hari ini, meskipun kita belum bisa berkumpul hadir di gereja untuk beribadah, tetapi kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing dengan merasakan sukacita, karena Tuhan selalu memberkati kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita masuk minggu yang ketiga dalam bulan Mei. Kita selalu bahagia karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita masing-masing. Marilah di pagi hari ini kita akan memulai ibadah minggu yang ketiga dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung PMGJ nomor 172. Kita pujikan bait 1 dan yang kedua, tansah podo bebungau. Mari kita pujikan dengan semangat. Tansah podo bebungau, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan yang kami sembah, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih-Mu, sebab penyertaan-Mu kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Terbukti pada pagi hari ini, meskipun kami belum bisa beribadah di gereja-Mu Tuhan, tetapi kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Itu semuanya kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini hamba-Mu akan memberitakan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
siapkan hati pikiran seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu nanti dapat diterima, dapat tertanam dalam hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami selalu hidup melakukan perintah-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya itu bukan kepandaian hamba-Mu, tetapi semua hikmat yang dari Engkau yang selalu menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata nanti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita tetap semangat, ya. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi semangat memuji memuliakan nama Tuhan itu luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, yang selalu disertai setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa membuka di rumah Alkitab masing-masing. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ceritanya begini. Ada satu keluarga di mana di dalam kehidupannya, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Hidupnya berkecukupan. Nah, Bapak yang mempunyai berkat yang dari Tuhan ini, dia selalu membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang tidak mampu. Mungkin tukang becak, pengemis, dan lain sebagainya yang membutuhkan. Nah, Bapak ini sering setiap hari Sabtu membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di dalam cerita ini, di mana keluarga tersebut diberkati oleh Tuhan yang selalu memberikan
berkat kepada orang-orang yang tidak mampu. Contohnya berkat itu adalah minyak goreng. Berkatnya adalah beras yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Nah, pada suatu saat orang kaya ini mengalami sakit, ya, mengalami sakit dan sakitnya tidak sembuh dan sampai meninggal. Nah, pada saat itu orang-orang yang biasanya menerima berkat dari orang kaya ini merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan. Bagaimana nanti aku kekurangan? Bagaimana besok aku makan? Biasanya setiap hari Sabtu saya mendapatkan berkat, yaitu beras, minyak goreng. Nah, yang dirasakan oleh orang-orang miskin ini, yang dimana setiap hari Sabtu menerima berkat, memulai dalam hidupnya ini khawatir, ketakutan. Nanti saya makan apa? Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Bapak ini yang kaya, yang selalu memberikan berkat kepada orang-orang miskin tadi, dia sudah berpesan kepada anaknya, yang dimana anaknya ini harus melanjutkan pekerjaan yang mulia ini. Pekerjaannya apa? Membagikan berkat. Karena menjadi orang yang percaya kepada Tuhan diberkati untuk memberkati. Nah, yang dirasakan orang-orang miskin pada saat itu, merasakan kekacauan dalam hidupnya, kekhawatiran, ketakutan dengan kekurangan. Biasanya setiap hari Sabtu mendapatkan berkat, tetapi pada Sabtu, pada hari Sabtu, hari tertentu tidak mendapat berkat. Karena orang yang biasanya memberikan berkat ini meninggal. Tetapi luar biasanya yang dilakukan bapak yang sudah meninggal ini, dia berpesan kepada anaknya, setiap hari Sabtu kamu harus melakukan seperti yang aku lakukan, yaitu membagikan berkat kepada orang-orang miskin. Dan anak yang orang kaya ini, dia melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya. Ya, dia memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Sehingga orang-orang miskin ini tidak merasakan kekhawatiran lagi, tidak merasakan ketakutan lagi. Tidak berpikir, nanti saya makan apa? Tidak. Karena apa? Anak dari bapak yang selalu memberikan berkat kepada orang-orang miskin ini, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, dan dia melakukan dengan tulus. Dia membagikan berkat kepada orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan perikop firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia bertemu dengan para murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mau berpamitan dengan para murid untuk naik ke surga. Dan lalu apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga? Apa yang dirasakan? Kekacauan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena selama ini para murid-murid Tuhan Yesus, dia selalu menggantungkan diri kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan selalu mengikuti Tuhan setiap waktu. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, dia mendengar Tuhan Yesus mau pamit pergi naik ke surga. Ketakutan, kegelisahan yang dirasakan. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan
para murid-murid ini merasakan ketakutan, merasakan kesedihan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menemani para murid, untuk memberikan semangat di dalam hidup para murid, ya, sehingga kekhawatiran, ketakutan tidak ada lagi. Karena apa? Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada umatnya, kepada muridnya. Sehingga apa? Sehingga para murid nanti tidak merasakan ketakutan lagi, ya, tidak merasakan kekhawatiran lagi, tetapi merasakan semangat, ya, penghiburan, ya, merasakan sukacita karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ada di dalam hati para murid-murid Tuhan Yesus dan ada dalam orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menerima Roh Kudus atau roh penghibur yang dijanjikan Tuhan kepada muridnya dan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di dalam ayat 15 sampai yang ke-17 jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, di mana menerima penebusan dosa melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib. Semuanya itu menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dijanjikan diberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya agar kita menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita? Dalam ayat 15 sampai yang ke-17 di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu hidup mengasihinya. Ini yang pertama, itu hidup mengasihinya. Mengapa kita harus mengasihinya? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang memberikan keselamatan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini jelas bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga kita harus mengasihinya. Dan mengasihi Tuhan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi tindakan kita membuktikan bahwa kita harus mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Contoh kecil saja Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan. Setiap minggu itu adalah beribadah. Tetapi banyak orang-orang percaya ini meninggalkan ibadah. Allah ibadah besar minggu depan. Allah ibadah engkau nyediain Natalan. Biasanya orang-orang percaya saat-saat ini banyak yang melakukan hal-hal seperti itu, menyepelekan ibadah. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita membuktikan kasih kita mengasihi Allah
kita harus benar-benar melakukan perintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Minggu kita beribadah, ya kita beribadah. Jangan nanti, besok, nanti kalau aku sudah tua. Bukan. Karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Melalui Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib, disiksa mati, dan bangkit dari antara orang mati, dan mau naik ke surga. Dia berpamitan dengan para murid, agar para murid setelah nanti Tuhan Yesus naik ke surga, para murid tidak merasakan kekhawatiran lagi. Kenapa? Roh Kudus akan kita terima di saat kita mengasihinya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan itu bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetapi kita mengasihi Tuhan terus-menerus. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan juru selamat kita. Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang harus kita percayai. Dengan cara apa? Kita membuktikan kita mengasihinya. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin beribadah. Dan juga, Bapak Ibu, saya berpesan, kita membuat mesbah keluarga. Ya, kita membuktikan kita mengasihi Tuhan, kita buat mesbah keluarga. Kita beribadah di keluarga kita masing-masing. Mungkin kita lakukan di pagi hari atau di malam hari. Kita berkumpul dengan keluarga kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan, di mana kita membuktikan kita, keluarga kita mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Di saat kita mengasihi Tuhan, penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Penyertaan Tuhan bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam di saat kita mengasihinya, tetapi setiap waktu Tuhan mengasihi kita selama-lamanya, dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga yang harus kita lakukan, yang pertama, mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Dengan mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan ada dalam hati kita, hidup kita, dan penyertaan Tuhan kita rasakan selama-lamanya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menerima Roh penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus? Yang kedua, dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua yang harus dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu berpegang teguh pada firman-Nya. Ini. Yang kedua, berpegang teguh pada firman-Nya. Karena apa? Firman Tuhan pelita bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada saat itu berkata-kata kepada para murid bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan muridnya lagi, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus menyuruh para murid-murid dan orang-orang percaya kepada Tuhan
untuk selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Karena firman Tuhan membawa keselamatan bagi kita. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan adalah perintah bagi jalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, agar pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia, kita selalu melakukan perintahnya. Karena apa? Karena kita ada umat pilihannya, umat yang menerima penebusan dosa. Ini yang harus kita lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, tapi firman Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpegang teguh pada firman Tuhan itu sama halnya orang yang mempunyai iman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contoh, Bapak Ibu, orang yang imannya berpegang teguh pada firman Tuhan. Ada seorang nenek, umurnya sekitar 80 sampai 90 tahun. Nah, di dalam keluarga nenek ini hidup sebatang kara, hidup sendirian. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap minggu dia rajin ke gereja. Apalagi orang-orang belum datang, dia pasti sudah datang duluan. Ya. Dia tidak mau telat. Seumpama ibadah jam 9, dia setengah 9 sudah datang, duduk. Karena apa? Karena dia rindu firman Tuhan. Nah, pada suatu hari, nenek ini digoda oleh seseorang untuk meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Nenek ini, bahasa saya, diiming-imingi dengan dikasih beras setiap bulan, dikasih minyak setiap bulan, kebutuhan setiap harinya ditanggung, listrik di dalam rumahnya ditanggung. Tetapi apa yang tanggapan oleh nenek ini? Nenek ini menolak. Karena apa? Di dalam iman percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Imannya teguh melakukan firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, di saat dimintai urunan janji iman, nenek ini pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat nenek ini, di mana yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Hidupnya menjadi saksi di sekitarnya. Oh, orang percaya baik. Orang percaya mengasihi satu dengan yang lain. Dan melihat apa yang dilakukan oleh nenek ini. Meskipun nenek ini membutuhkan beras, minyak, dan ada orang yang mengiming-imingi, nanti listrik saya bayar. Tapi nenek ini selalu berpegang teguh pada Tuhan. Dia tidak merasakan kekurangan, tidak merasakan kekhawatiran di saat dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Sama halnya pesan Tuhan Yesus kepada para murid-murid pada saat itu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini jelas, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di saat kita melakukan firman Tuhan, kita membuktikan kita mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga janji Tuhan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Itu akan tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi contoh, hidup kita menjadi lilin di tengah kegelapan, sehingga kehidupan kita tidak merasakan khawatir lagi, kehidupan kita tidak merasakan ketakutan lagi. Karena apa? Karena hidup kita berpegang teguh pada firman-Nya. Maka dari itu mari Bapak Ibu, melalui firman pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dia memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, yang dimana memberikan kekuatan di dalam hidup kita, memberikan kedamaian di dalam hati kita, sehingga jangan pernah ragu-ragu untuk percaya kepadanya. Maka dari itu mari, sebagai orang-orang percaya, kita selalu percaya kepadanya dengan tulus hati, sehingga janji Tuhan yaitu memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, kita rasakan setiap saat di saat kita mengasihinya dan kita selalu berpegang teguh pada perintahnya. Biarlah firman pagi hari ini kita rasakan, kita renungkan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada hidup kita hari lepas hari, dan kita selalu melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, ini bukan kepandaian hamba-Mu, tetapi semuanya ini hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat diterima oleh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga iman jemaat-Mu setelah mendengar kebenaran firman-Mu semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan selalu dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami selalu mengasihi-Mu, sehingga kami selalu berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan, sehingga kami selalu Engkau jaga, sehingga Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Indo maupun di kelompok GTJ Tanjung Rejo. Kami berdoa Tuhan untuk anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Kami percaya penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari, dan perlindungan yang dari Tuhan kami juga rasakan hari lepas hari Tuhan. Meskipun saat-saat ini Tuhan sebagai sedang menghadapi virus corona Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan kami rasakan setiap saat, setiap waktu Tuhan, sehingga virus corona pergi menjauh dari kehidupan kami Tuhan, dan kesehatan yang kami rasakan setiap saat, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam pekerjaannya. Mungkin pensiunan pegawai negeri, swasta,
petani, buruh, pedagang, dan lain-lainnya Tuhan. Saya berdoa melalui pekerjaannya, berkat-berkat Tuhan tercurah untuk jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu tidak kekurangan apapun, tetapi jemaat-Mu merasakan kecukupan berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Mungkin pada saat-saat ini sedang merindukan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan sesuai talentanya. Mungkin merindukan jodoh, pasangan hidup. Tuhan yang akan memberikan sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan bagi keluarga muda yang selalu merindukan momongan seorang anak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah kandungan keluarga-keluarga muda yang merindukan seorang anak Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga Engkau yang selalu memberkati kandungan keluarga-keluarga muda. Dan juga Tuhan, bagi keluarga muda yang sudah mengandung, Tuhan berkati, Tuhan jaga kandungan dan janin, dan juga ibu ini Tuhan. Selalu dalam perlindungan Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan untuk ibu muda yang sedang mengandung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin saat-saat ini sedang menghadapi tes meskipun secara online. Tuhan berikan kepandaian, kepintaran untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini dapat mengerjakan apa yang menjadi tes di sekolahnya Tuhan. Dan juga nanti mendapatkan nilai yang baik. Dan juga nanti mendapat ranking dan merasakan sukacita, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini sedang bekerja di rumah sakit Tuhan. Di garis depan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan. Kami doakan Tuhan, Engkau yang selalu menjaga, Engkau yang selalu tutup bungkus dengan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat kami yang saat-saat ini bekerja di rumah sakit merasakan kesehatan karena perlindungan yang dari Tuhan, sehingga virus corona tidak ada di dalam tubuh jemaat-jemaat kami. Virus corona pergi dari tubuh jemaat-jemaat-Mu yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa, permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8.
Aku percaya kepada Roh Kudus, 9, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, 10, pengampunan dosa, 11, kebangkitan daging, 12, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini ibadah kita akhiri. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi dari Kidung BMGJ nomor 82. Tekating manah kula. Tekating manah kawula tansah nderek Gusti, yeku panutan sanyata nggih manapa sejati matine salib ing ambang bangun turut sejati jagat dan terbasuki. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita setiap saat. Amin.